Man, gimana Man? Ntar materinya apa nih Man? Materinya ya kayak yang di grup tadi yang udah di-share tadi apa kemarin ya tentang yang kejadian-kejadian itu di ruang bedah ya? Nah, kejadian di ruang bedah. Siap. Ada berapa ya? 7 atau 6 ya sekitar. Oke. Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Insyaallah. tamunya ganti ya? Bukan bintang tamu ini kan nunggu bintang tamu. Nunggu Pak Leo Pak, tapi kok nggak datang? Kayaknya Pak Leo udur kayaknya. Udur ya? Tapi kalau kursi Berarti satu, anu sendiri. enggak lah. Kursinya kalau satu kursi kosong itu nggak nyaman. Gitu ya. Terus yang isi? Yang isi kan masih Hab. Oh iya, berarti yang isi masih Hab sama Mas Faris. Kalau sudah terlanjur pena itu kan ada istilahnya nama PW ya. PW, Posisi betul. pena, ya? Betul sekali. Oke, nah. Ya, Mas, udah siap, Mas? Siap ya, Mas Roman ya, Mas Roman ya? Iya. Oke, siap. Siap ya? Insyaallah. Faris bisa ya? Sendiri dulu hari ini. Oke, siap ya. Siap, yuk. Siap, yuk. Siap. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan produktif bersama Wesal TV. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Anda selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga kesehatan. Baiklah pemirsa, senang sekali rasanya saya Syab Imam bisa bertemu dengan Anda lagi, tentunya di acara Dai Baru Komen. Seperti biasa, di acara ini menemani waktu sahur Anda, menemani hidangan sahur yang sedang disiapkan, kita akan bersama-sama mengomentari video-video atau tayangan-tayangan yang akan kita sajikan. Dan kita sudah tahu untuk Dai pada hari ini kita ada Ustadz Zainal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Dan pemirsa, ini ada bintang tamu yang baru dan sangat spesial pula, berbeda dari yang sebelumnya. Ini ada Mas Rohman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ini di belakang layar nih. iya. Beliau ini biasanya di belakang layar, tapi karena Pak Leo ada udzur, ini digantikan oleh beliau dan insya Allah beliau juga mampu untuk mengomentari seperti itu ya Mas ya. Insya Allah. Baiklah. Nah Ustadz dan Pak lagi Bukan Pak siapa? ini masih muda ini. Iya, Mas Rohman. Muda ya? Iya, insya Allah masih muda ini. Tayyib. Yang paling muda ini ya. Baik, berarti yang belum nikah ada Anda sama Mas Rohman ini Pak. Oh iya. Iya. Khair insyaallah. Jangan numpang iklan di sini nggak boleh iklan. Baiklah. Ustadz dan Mas Rohman, ini nanti kita akan membahas video-video nih tentang kejadian-kejadian di ruang bedah, di ruang operasi seperti itu. Nah, pemirsa, jadi ada beberapa tayangan yang akan kita berikan itu ya tentang bagaimana sih kejadian atau apa saja yang mereka lakukan ketika di ruang bedah atau ruang operasi. Langsung saja ya, daripada penasaran, kita simak tayangan yang berikut ini. Nah, ini dia Ustaz. Allah. Ini udah. Bermain biola. Iya. Saksofon. Ini saksofon. Astagfirullah. Masih sempat ya? Iya makanya. Penting kalau makan apa gitu, makan snack apa-apa. Allahu Akbar. Ya memang kalau di bedah itu kan memang mungkin tidak semuanya kan ada yang biusnya itu bius total, ada yang enggak. Nah, kalau melihat tayangan tadi itu kan sepertinya biusnya hanya bius lokal, nggak bius semuanya. Tapi yang teringat itu Astagfirullah. Mungkin kebiasaannya gitu ya. Nah, kebiasaannya gitu. Hobinya kali ya. Apa ya? Banyak kebiasaannya belakang kamera kebiasaannya. Itu padahal saya itu dulu pernah juga Pak, pernah Ustadz dan Mas Rohman belajar ini biola. Dan biola itu salah satu alat musik tersusah yang dulu ada. Iya. Nah ini udah susah main ketika operasi. Biasa jadi lupa kalau Mas Syihab itu dulu kan mantan artis, jadi ini udah selesai. Udah selesai. Jadi Gitu. dulu memang Mas Syihab pernah belajar biola ya. Ya betul. Paling susah itu ya. Itu paling susah. Sudah terbukti memang biola itu alat musik paling susah dan memang harus pakai rasa ketika itu ya. Kalau
ini memainkannya. Tapi sekarang udah gak bermusik lagi kan Mas? Enggak. Udah nggak Insya Allah tahu sudah dijual ya. apa di apa itu Pak bionya. Iya. Dan apa yang ingin kita komentari tadi Mas Rohman bilang itu kebiasaan gitu kan. Jadi bahkan bisa jadi biola ataupun saksofon tersebut ya itu menjadi salah satu benda yang sangat dia cintai. Sehingga di saat hampir meninggal pun ya. Nah, kalau bedah itu kan Mas Rohman, benar nggak? Ketika ada operasi itu kan pelungannya kan ada dua kan? Iya. Operasi berhasil atau gagal. Betul. Berarti kalau bahasa Jawanya itu kalau nggak R ya teh, kalau nggak maari ya mati gitu. Artinya di saat itu pada kondisi yang momen-momen yang mendekati ajal ya, tapi ingatannya adalah pada sesuatu yang dia cintai. Dan sayangnya ya kecintaan itu tidak diarahkan dengan benar gitu kan. Nah, terlepas mungkin tadi semoga saja dia bukan orang Islam. Betul. Ya, kalau orang Islam sayang gitu kan. Mungkin atau dia ingin membuat hatinya tuh tenang Pak. Tenangnya itu dengan memainkan biola, memainkan saksofon. Oleh karena itu makanya kalau kita berbicara tentang mencari sebuah ketenangan itu kan tentu kita menjadi sangat bersyukur Mas Rahman dan juga pemirsa ya dan juga Mas Syihab ini ketika ternyata Allah membuka hati kita bahwasanya yang bisa mendatangkan ketenangan itu malah bukan dari alat-alat musik tersebut gitu kan. Betul. Orang menganggap dengan mendengarkan musik itu ya mereka bisa mendapatkan ketenangan, tapi ketenangan itu semu gitu lah, ketenangan yang tidak hakiki lah. Sangat berbeda ya kondisinya ketika kita tenang di saat berzikir gitu kan. Nah, makanya sangat disayangkan kalau apa yang di video tadi atau di tayangan tadi itu ada seorang muslim. Ketika seharusnya di kondisi orang sakit itu maksudnya itu kan satu orang sakit itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan. Dia dan juga orang sakit itu tadi dekat kondisinya dalam atau pada kematian. Kok yang diingat sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Betul. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini yang ya Allah. Mas Rahman kalau misal naudzubillah Mas Rahman ya. Kalau ada waktu operasi gitu kira-kira ngapain tuh Mas? Mendingan bius total atau bius total biar ini ngomong kita kan pernah dioperasi semua nih kan? Operasi? Iya, pernah dioperasi semua kita. Iya, insya Allah gitu. Operasi, oh iya. oh iya pernah. Khitan itu bagian dari operasi. Oh iya, Ustaz. Nah, benar gak? Betul, Ustaz. Khitan itu operasi. Nah, ini Mas Rahman juga nggak tahu nih kayaknya. Ini. Itu yang diucapkan apa itu? Nangis kayaknya. Itu belum, kan biasanya dihitung gitu ya. Satu belum selesai ngitung udah disuntik. Jadi kayak mau teriak tapi nggak keluar suara gitu. Iya. Banyak kejadian-kejadian yang unik ya di saat khitan itu karena sebelum pandemi Mas itu kan hampir tiap tahun saya dan juga kawan-kawan dari salah satu rumah sakit Islam di kota Jogja dan juga salah satu yayasan di kota Magelang ya itu hampir setiap tahun menggelar bakti sosial di daerah timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua gitu untuk khitan massal. Itu macam-macam Mas. Ada yang mereka teriak-teriak, kemudian habis itu ketika dikasih telur dia macam-macam gitu. Nah. Tapi ada juga yang tadinya nangis kenceng terus habis itu kita arahkan untuk ngaji gitu. Nah, Masya Allah. Ya artinya rasa sakit itu akan menjadi semakin bermakna ketika kita bisa melawan rasa sakit itu dengan sesuatu yang berpahala gitu kan. Nah, kalau yang kayak tadi itu makanya kita berdoa semoga dia bukan orang muslim. Betul, gitu, betul, Masya Allah. Nah ini juga menarik Ustaz dan Mas Rahman. Tadi memainkan biola dan saksofon, ini ada lagi tapi memainkan alat musik yang lain. Apa itu? Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Subhanallah. La haula wala. Ini hampir sama ya, cuma beda alat. Iya, hanya beda alat. Jadi
Itu kayaknya dioperasi di bagian kepala atau bukan itu? Iya, di bagian kepalanya. Ya Allah. Apa dia setengah sadar atau gimana itu? Iya, dibius lokal. Jadi tidak semua operasi itu dibius keseluruhannya itu kan. Jadi hanya di bagian-bagian tertentu saja. Nah, ini mungkin salah satunya gitu. Nah, tapi ya tadi kembali kita doakan semoga dia bukan orang muslim gitu kan. Kalau orang muslim ya sangat kita sayangkan ya. Betul. Di saat akhir-akhir gitu. Iya, bukan akhir-akhir itu pada saat bedah itu tadi kita kemungkinannya kan ada dua gitu kan, antara berhasil dan tidak berhasil gitu kan. Seharusnya dia bisa gunakan untuk berdoa atau mungkin apalah yang suatu yang bermanfaat ya. Tapi digunakan untuk hobinya kan tadi kan. Mungkin ya tadi Mas, dia menganggap bahwasanya bermain biola, bermain saksofon, bermain gitar itu adalah kecintaannya dia. Nah, maka di situ penting kita mengarahkan kecintaan kita itu pada sesuatu yang benar. Gitu. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang salah gitu kan. Kalau kita nanti mencintai yang salah, kita khawatirnya kayak tadi ada pengalaman ya dari tetangga itu sudah lama sekali ya. Ketika dia mau meninggal dunia ya, itu karena dia saking cintanya dengan rumahnya Mas. Dia selalu ingat kalau orang Jawa itu blandar, tahu nggak blandar? Blandar itu kayak di bagian atap. Ya, sebelum bagian atapnya itu, ya itu kan ada kayu yang penopangnya itu kan. Dia udah ingat itu, blandarnya dibenerin. Nah, itu kan karena hal itu keluar dikarenakan kecintaannya terhadap dunia yang berlebihan. Sama halnya dengan tayangan tadi itu ya. Kita melihat betapa kecintaannya si pasien tersebut terhadap alat-alat musik tadi, yang bisa jadi dia punya slogan musik is my life. Is my soul juga Zat. Oh, is my soul. Akbar. Jadi, nah itu yang perlu untuk diarahkan gitu kan. Makanya seorang muslim, seorang mukmin itu ya adalah mereka kecintaannya kepada Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Betul. Itu pemirsa ya. Jadi cinta kepada sesuatu atau kepada barang itu jangan sampai salah ya. Jadi kita utamakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, baru setelah itu kepada orang tua dan saudara, teman dan lain sebagainya. Seperti itu Ustaz ya? Iya, kalau kita seorang mukmin itu kan dalam masalah kecintaan ya Mas ya. Itu kan Allah mengaturnya atau menjelaskannya dalam salah satu ayat ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman ya, mereka itu lebih besar kecintaannya kepada Allah. Nah, sehingga di saat keadaan yang sulit sekalipun ya, karena dia sangat mencintai Allah, maka yang akan selalu diingat itu adalah Allah. Gitu. Tapi berbeda. Mas Roman misalkan biasanya kan di balik layar nih, dia selalu cinta dengan kamera. Wah, kamera diotong pas sakit pun dia akan tanya kamera saya di mana. Nah, makanya ini penting ya untuk pemirsa dan kita semuanya ya, bagaimana kita menumbuhkan ya kecintaan yang terbesar yang harus kita hadirkan dalam jiwa kita itu adalah kepada Allah. Gitu kan. Harus kepada Allah terlebih dahulu. Jadi kalau kita membuat skala prioritas tentang kecintaan itu Mas ya. Nah, istilah yang pertama Allah terlebih dahulu ya. Kemudian Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ya. Kemudian juga baru mungkin orang tua kita ya. Istri-istri kita. Ini belum punya istri ya? Udah, stop. Baiklah. Gini ya, gimana Mas? Dari tadi nih acaranya dai baru komen gitu ya. Karena cuma lihat sana, lihat sini, mah jadi kayak pendengar setia nah. Tulis sana, tulis sini. Tapi banyak banget ilmunya, Masya Allah. Masya Allah. Antum nih komennya udah itu aja. Nah ini Zat, kembali ke tadi Zat, tentang operasi, ada yang bermain biola, gitar tadi ya. Itu kan merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu ya. Dan yang untuk seorang muslim ya. Untuk seorang muslim, toyib. Kalau kita bicara orang muslim terserah mereka. Ya, betul. Nah itu saya jadi teringat dari firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betul Ustaz ya. Jadi dengan berzikir kepada Allah lah hati itu menjadi tenang, bukan dengan musik atau dengan yang lainnya bagi orang muslim Ustaz ya. Nah, ini juga akan kami akan tayangkan beberapa tayangan mereka yang ketika dioperasi
melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Seperti apa? Setelah tayangan berikut ini, tetap di Dai Baru Komen. Baik. Kembali lagi di Dai Baru Komen. Thayyib, alhamdulillah pemirsa dan Ustadz serta Mas Rahman, tadi kita sudah membahas peristiwa atau kejadian yang ada di ruang operasi atau ruang bedah. Masya Allah ya. Tadi memainkan biola, saksofon, ada juga yang bermain gitar, Masya Allah. Nah, ini seharusnya yang kita lakukan itu apa sih sebenarnya, Ustaz? Ya, sebentar. Saya jadi ingat tadi ya, saksofon tadi itu apa namanya, salah satu alat musik juga yang dia kan butuh nafas ya, betul. Nah, tenaga gitu loh. Jadi apa sambil dioperasi gimana gitu ya? Nggak habis pikir, Ustaz, kalau dipikir tuh. Iya, makanya. Nah, kita sekarang apa nih? Iya. Ini jadi tadi kita saya bilang bahwa apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Maka dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Jadi ini ada sebuah tayangan di mana ketika operasi beliau-beliau ini malah membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah, dan inilah yang seharusnya dilakukan. Seperti apa tayangannya? Langsung saja kita simak. Masya Allah, anak kecil, Ustaz. Ya. Ini kayaknya iya. Dia meski operasinya sebenarnya operasi ringan, Mas. Untuk anak-anak tentu apa namanya ya sakit lah ya. Iya, betul. Apalagi tapi yang dilakukan bagus ya. Iya, ini Masya Allah. Ini dia baca di salah satu surat Al-Quran. Ya ini di surat Al-Mu'minun, Mas. Al-Mu'minun ya di bagian akhir. Memang kadang kalau luka kecil itu kadang apa namanya sakitnya malah lebih kerasa gitu kan. Insya Allah ya. Nah ini pasti kita akan bisa menyimpulkan ya. Kita tahu kebiasaan dia. Kita tahu kebiasaan dia dan kecintaannya dia. Mungkin di saat dalam kondisi yang apa namanya sulit seperti ini ya, tapi dia teringat dengan kebiasaannya. Betul. Teringat dengan sesuatu yang dicintainya, dan alhamdulillah kebiasaan ataupun yang sesuatu yang dia cintai adalah Al-Quran. Nah, disinilah mungkin ya kalau pemirsa di bulan Ramadan yang kita ditempa menjadi seorang hamba yang harus lebih dekat dengan Al-Quran. Di sini kita bisa saksikan gitu lah. Salah satu manfaat, Mas, gitu. Ketika kita mengarahkan cinta kita kepada Al-Quran ya, mungkin di dunia kita akan merasakan seperti ini gitu. Belum lagi nanti di akhirat, bener nggak? Ketika dunia saja setidaknya dalam kondisi yang sulit ya, pada saat sakit misalkan, ternyata dikarenakan kita selalu mencintai Al-Quran ya, membacanya, pada intinya kita terbiasa dengan dekat dengan Al-Quran. Nah, ternyata Allah mengarahkan si anak tadi itu, dia tidak teringat dengan hal-hal yang lainnya gitu kan. Betul. Makanya tadi benar dalam satu ayat yang surah Ar-Ra'd ya itu ya, ayat yang ke-28 itu kan menjelaskan ya, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman ya, mereka itu akan merasa tenang
yakni mereka akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya. Orang yang beriman ya, pasti hatinya itu tenang. Betul. Gitu. Memang seharusnya demikian. Yeah. Kita tuh nggak perlu khawatir lah dengan segala sesuatu kecuali kepada Allah. Kemudian Allah tegaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir kepada Allah itu akan membuat hati-hati kalian itu tenang, akan menenteramkan hati-hati kalian. Dan kita ketahui Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Ini begitu Mas Rahman ya. Siap. Mas Rahman kalau zikir atau baca Al-Quran sudah merasa tenang belum Mas? Kalau tergantung ya. Oh tergantung. Iya, kalau moodnya lagi baik ya insya Allah tenang gitu. Tapi Ya, ketika kita membaca Al-Quran itu memang harus jadikan mood kita baik. Iya. Gitu. Jangan hanya jadi gini Mas. Kadang kenapa ketika kita membaca Al-Quran itu kok moodnya kita nggak baik? Karena gini, satu ya bisa jadi pada saat kita membaca Al-Quran itu belum ikhlas. Gitu kan. Entah dikarenakan saya nggak enak dengan si fulan, nggak enak dengan calon mertua. Apalagi di bulan Ramadan ya. Yang biasanya jarang-jarang ke masjid, tahu-tahu ikut tadarusan. Ya Allah. Artinya dia tidak akan merasakan ketenangan gitu. Berbeda kalau dia bisa menghadirkan niat ikhlas, ya, saya membaca Al-Quran itu untuk Allah. Dia akan nyaman di situ. Atau mungkin bisa jadi ketika dia tidak mendapatkan ketenangan dalam membaca Al-Quran tersebut ya, karena selain kekurang ikhlasannya ya, itu dia jadikan momen membaca Al-Quran itu hanya sekedar rutinitas saja gitu. Gitu kan. Sama halnya ketika puasa Mas ya. Di bulan Ramadan ini nih misalkan ini. Hampir tiap tahun setiap muslim ya itu selalu melewati bulan Ramadan kemudian berpuasa. Nah, kalau ternyata aktivitas puasa itu hanya dijadikan rutinitas saja ya, pasti tidak akan berbekas gitu. Benar nggak? Betul. Artinya ketika tidak berbekas itu apa? Kalau kita lihat apalagi di negeri kita ya, di sekitar kita, selepas Ramadan bahkan hanya 1 jam setelahnya, setelah keluar Ramadan, benar nggak? Apa yang dilakukan? Banyak orang-orang yang mereka sudah lupa. Mereka berpesta pora, ya, lupa dengan waktu sholat, ya. Bahkan naudzubillah ya, kadang dengan dalih takbiran misalkan, takbir keliling, ya justru yang mereka lakukan adalah perkara-perkara yang mungkar. Iya. Ya Kak? Iya. Nah, makanya ini Mas Rohman, Mas Syihab ini insya Allah berada di lingkungan yang baik ini. Ya. Insya Allah. Nah, karena kalau lihat kita pemuda di luar itu, kalau pas momen takbiran itu mengerikan sekali. Betul. Coba bayangkan dalam satu bak terbuka gitu, ya, itu isinya banyak pemuda dan pemudi. Ya, dicampur baur gitu. Campur baur gitu. Coba hanya selang mungkin nggak sampai 1 jam kali Mas ya. Ya anggaplah 1 jam lah itu. 1 jam setelah Ramadan berakhir, ternyata dikarenakan tadi ya, satu tidak adanya niat keikhlasan kita kepada Allah ya. Kemudian juga hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas semata. Setiap tahun kita ketemu Ramadan, puasa lagi, nggak berbekas sama sekali. Hingga akhirnya ya kayak gitu. Baiklah. Baru keluar 1 jam dari Ramadan sudah lupa semuanya Ramadan. Dia sia-sia keluar. Zat, ya? Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Baiklah pemirsa nih ya. Jadi ketika bulan Ramadan telah selesai, jangan sampai kita malah lupa apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baiklah, ini Ustadz dan Mas Rohman ada tayangan lagi nih. Jadi anak kecil lagi, Masya Allah. Dia ketika dioperasi atau ketika di luar ruang bedah membaca Al-Quran lagi. Seperti apa? Langsung saja kita simak tayangannya. Oh, Masya Allah. Dengan lantang Ustadz. Hussein yang ini bedah untuk tumornya ya, Masya Allah. Ini rohinya. Walladzina jahadu fina dibaca di surat Al-Ankabut. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Thumma radadna lakumul karrata
عليهم Mungkin agak lama ini, karena ini yang dibaca itu ayat-ayat panjang ini. Kalau tadi surat Al-Ankabut, ya ini di surat Al-Isra, Mas. Jadi artinya ya kita perkirakan si siapa tadi? Arafat Hussein ya. Arafat Hussein itu seorang hafizul Quran gitu kan. Coba beda gitu kan kalau kita lihat tadi yang di segmen pertama tadi, bagaimana ketika seorang pada saat dibedah dia teringat dengan sesuatu yang dicintainya, dan itu adalah alat musik. Yang kita ketahui pemirsa ya, jelas tentang dalil musik itu sudah jelas. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, di surat Luqman ayat 6 ya. Dan sebagian manusia mereka menjadikan lahwal hadis. Lahwal hadis itu kalau dalam terjemahan saja itu kan dikatakan ungkapan dusta ya. Tapi tentu untuk menafsirkan Al-Quran itu kan kita butuh bagaimana para ulama dulu menafsirkan kan. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwasanya lahwal hadis itu atau ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan musik dan nyanyian. Jadi memang dalam ayat tersebut, dan sebagian manusia mereka menjadikan lahwal hadis ya, ungkapan-ungkapan dusta yang dimaknai sebagai musik dan nyanyian tersebut untuk apa? Niyudillah an sabilillahi bighairi ilm, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah dengan tanpa ilmu. Nah, makanya berbeda kondisinya Mas tadi antara pada segmen pertama kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang mereka tersesat dari jalan Allah kan, gitu kan. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dan dengan video yang baru saja kita saksikan, yang di saat mereka dioperasi, mereka teringat dengan Al-Quran. Bahkan itu juga menjadikan yang mengoperasi juga mungkin tenang juga Ustaz ya? Iya, tenang, dan pasti akan nyaman kali ya, nyaman. Dan juga pasti akan ini Pak, karena kan bagaimana juga para dokter yang bedah itu ya, itu mereka kan juga ada ada kekhawatiran gitu kan, kalaupun nanti operasinya nggak berhasil. Nah, ketika pasien itu pada saat dilakukan operasi ya, itu justru membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah bahkan ya, itu akan memotivasi mereka. Betul. Benar nggak? Betul. Memotivasi mereka yang tadinya mungkin kan bekerja karena operasi kan nggak boleh terlalu lama juga kan ya, gitu kan, dengan dibatasi waktu. Nah, kalau hatinya tidak tenang, itu juga kan ada juga Mas kejadian-kejadian yang unik ya di kamar operasi itu adalah ketika alat-alat operasi atau alat bedah itu tertinggal. Iya. Tertinggal di mana? Tertinggal di badan dari pasien. Masih di dalam gitu ya? Masih di dalam. Ada beberapa kejadian itu. Jadi di antaranya ada yang tertinggal handphone apa itu pernah. Benar. Jadi pasien itu setelah dioperasi, setelah sembuh dia getar, ada panggilan getar di sini. Nah, itu kan karena tentu saja dokternya itu pada saat melakukan operasi dia panik. Gitu kan. Nah, beda dengan ketika mengoperasi pasiennya lagi baca Quran, indah lagi bacaannya. Mana? Kalau kita lihat tadi ya, itu kan para dokter dengan tenang gitu kan akan melakukan operasi. Kan bisa sambil menikmati gitu ya. Tapi nggak bisa sambil minum kopi ya. Nanti kopinya yang tertinggal gitu. Tapi benar ada beberapa kejadian, ada yang tertinggalnya itu gunting, ada benang, itu ada gitu. Itu karena saking paniknya. Betul. Tapi ini Mas Rahman sama Ustaz Zainal nih selain khitan ya, udah ada pengalaman operasi atau belum tuh? Sejauh ini alhamdulillah belum. Iya, saya alhamdulillah belum. Jangan belum deh, jangan kayaknya. Oh, jangan ya. Dan semoga tidak. Semoga aja tidak ya. Baiklah. Ini pemirsa, ada lagi tayangan. Jadi ketika di ruang operasi, beliau juga membaca Al-Quran, tapi ini bukan anak kecil. Siapa dia? Langsung saja kita lihat tayangannya. Kali ini saya nggak tega untuk melihat. Ini hilang nih tangannya. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini tangannya nggak ada tuh ini.
Ini udah bener-bener putus ini. Iya, subhanallah. Nah, tapi apa namanya? Astagfirullah. Ya, jadi ini pemirsa bisa mengambil kesimpulan lah ya. Kita semua bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya ternyata Al-Quran itu ya bahkan ketika di dunia saja ya, itu sudah menjadi penolong kita. Baru di dunia. Apalagi nanti ketika di akhirat itu. Yang kata Nabi SAW ya bahwasanya kelak di hari akhir itu ketika manusia dimasukkan ke dalam surganya, kemudian mereka diperintahkan untuk irtaqi ya, naiklah, iqra' wartaqi, bacalah Al-Qur'anmu dan naiklah sesuai dengan jumlah hafalan atau jumlah ayat-ayat yang engkau baca, kan gitu kan. Artinya nah, di akhirat saja itu akan mengantarkan seseorang pada derajat ataupun tingkatan surga yang lebih tinggi dengan Al-Quran. Di dunia kalau kita lihat tadi ya, Masya Allah ya, kita ketahui bahwasanya yang namanya bedah ataupun operasi itu suatu yang menyakitkan, Mas. Betul. Nah, sehingga ketika seseorang itu tidak diberikan ketegaran ya, itu bisa jadi dia bolak-balik pingsan gitu kan. Nah, tapi di saat seseorang menjadikan Al-Quran sebagai salah satu wasilah untuk mendapatkan ketegaran dari Allah, ya Allah berikan kemudahan. Dan tentu saja ya yang dilakukan oleh pasien tersebut juga akan berdampak pada dokter tadi. Nah, maka pemirsa, apalagi di bulan Ramadan ini, meskipun kita mungkin di ujung-ujung lah ya, di ujung Ramadan kita ya, jangan sampai bagaimana kebersamaan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang sudah kita bangun ya. Kadang kan kita sudah menghatamkan sekian kali, kemudian di malam kita lakukan qiyamul lail dengan baca surat-surat yang mungkin lebih panjang dari biasanya. Nah, jangan sampai ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja gitu loh. Nah, karena dari tayangan yang kita saksikan bersama tadi itu menunjukkan bahwasanya manfaat Al-Quran ya, yang Al-Quran itu bisa sebagai petunjuk, bisa sebagai pembeda, bisa sebagai az-zikru ya, atau peringatan, bahkan sebagai asy-syifa, sebagai obat. Sebagai betul, obat. Betul. Makanya dahulu Nabi dan para sahabat itu ketika sakit beliau nggak bingung gitu. Contoh dalam suatu riwayat kan pernah digigit kalajengking gitu kan. Nah, beliau nggak repot-repot nyari istilah sekarang apa itu, balsem kayak apa kan, diruqyah dengan baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi memang untuk menumbuhkan rasa senang atau nyaman, tenang dengan Al-Quran ini, kalau menurut saya itu tetap butuh proses, Ustaz ya. Iya, di situ Mas yang tadi kami ingin menyampaikan, proses tersebut itu sangat bisa kita tumbuhkan di bulan Ramadan. Betul gitu lah. Karena kan kita ketahui Ramadan syahrul Quran, gitu kan. Hampir semuanya bersemangat membaca Al-Quran. Nah, berarti ini untuk momen saya bangun mood setelah Ramadan gitu ya. Ramadan membangun mood untuk setelah Ramadan biar moodnya tetap ada gitu. Jadi artinya kalau tadi baca Quran gak mood. Ramadan ini ya itu adalah jadikan sebagai awalan atau pijakan atau momentum lah gitulah. Setelah ini saya harus selalu menghadirkan mood kita ya di saat membaca Al-Quran gitu. Gitu. Dan di bulan Ramadan ini juga ini Ustaz, ketika nanti kita moodnya udah jadi nih, setelahnya bakal enak gitu. Ketika ada masalah, ketika ada mungkin sakit, dia larinya ke Al-Quran, larinya ke Al-Quran lagi, membaca Al-Quran walaupun belum hafal, tapi membaca itu juga sudah tenang gitu Ustaz. Ya, dan kita ketahui juga ya pemirsa, kita patut khawatir Mas adanya di setelah Ramadan itu kok kita justru semakin jauh dengan Al-Quran. Karena dalam satu ayat Allah menyebutkan ya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan gitu. Bukankah bagaimana Allah membalas kebaikan itu adalah dengan kebaikan yang semisalnya kayak gitu. Baiklah. Jadi
kalau kita ternyata di Ramadan menjadi orang yang sangat rajin baca Al-Quran, mungkin tadarus bahkan sampai tengah malam misalkan, sampai berjus-jus, tapi setelah Ramadannya hilang, kita patut khawatir itu. Seperti itu. Taib. Masya Allah. Ini dia pemirsa. Jadi di bulan Ramadan ini manfaatkan momen ini untuk bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Salah satunya dengan memperbanyak Al-Quran tadi, karena kita lihat di tayangan-tayangan sebelumnya, beliau yang ketika dioperasi di momen yang sangat kritis seperti itu, dia bisa menyempatkan untuk membaca Al-Quran, karena beliau meyakini bahwasanya dengan membaca Al-Quran hatinya akan tenang dan semuanya insya Allah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan kembali tetap di Dai Baru Komen. Kembali lagi di Dai Baru Komen. Baiklah pemirsa, setelah kita melihat tayangan, ada yang ketika dioperasi memanfaatkan dengan memainkan alat musik, ada yang juga memanfaatkan dengan membaca Al-Quran. Setelah ini kita akan melihat tayangan, dia memanfaatkan dengan hal yang lain, tapi ini juga insya Allah sangat bermanfaat. Tapi sebelumnya pemirsa, ini saya lupa Ustaz, kok baru melihat style antum nih berbeda sekarang ya. Masya Allah. Mas Rahman, gimana Mas Rahman? Ya, kayak habis umroh ya. Iya. Ini emang lagi pengen ganti style atau gimana Ustaz? Ternyata lebih enteng gini. Oh. Habis wudhu langsung kering gitu. Iya, jadi apa namanya, Badallah setelah beberapa kali dulu kita sering membimbing jamaah untuk umroh gitu ya, itu kita kan selalu tahallul. Tahallul itu apa namanya, salah satu tahallul yang sangat dianjurkan adalah dengan halak dengan gundul gitu kan. Nah, ternyata setelah itu lebih enteng. Jadi sekarang daripada kita pusing-pusing mikir kelamaan. Tapi silir apa sih? Silir apa bahasa? Apa ya? Lebih dingin gitu ya. Enggak, yang jelas nggak ribet. Nggak perlu bawa sisir ke sana sini. Ya, karena memang kalau kita apa namanya bicara tentang salah satu kebijakan Rasulullah itu ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu kan memang disebutkan Rasulullah itu memang beliau memperhatikan rambutnya. Tapi beliau tidak atau apa namanya melarang orang-orang yang terlalu apa namanya perhatian itu berlebihan kepada rambutnya. Memang beliau memperhatikan. Iya, dikit-dikit sisiran. Bukan seperti itu, udah. Wah, kayak gitu. Tapi rambut beliau kan udah Masya Allah, Set. Maksudnya dari sononya kan udah bagus. Ini agak panjang biar apa namanya, beli produk sampo. Kasihan kalau gundul semua nggak ada yang beli nanti. Ini kan tetap sampoan. Tetap sampoan ya. Baiklah, Set dan Mas Rahman, ada tayangan lagi nih. Jadi mereka yang ketika di ruang operasi memanfaatkan dengan hal yang bermanfaat, salah satunya mereka melaksanakan sholat. Masya Allah, seperti apa? Kita saksikan tayangannya. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabir. Ini sepertinya bukan di kamar bedah, tapi barangkali mau atau setelah ya. Karena kalau kita lihat apa namanya bajunya yang dikenakan itu kan baju-baju operasi ya. Gitu. Pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian yang digunakan saat operasi. Bisa jadi ini apakah setelah dilakukan operasi atau sebelumnya. Nah, Allah a'lam bishawab. Tapi ini ya kalau kita lihat beliau teringat dengan sholat. Iya.
gitu Masih kan. ingat Itu dengan dia Allah. makanya Masya Allah Mas, kalau kita tuh kembali berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak banget. Makanya Allah menegaskan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah, nggak mungkin bisa menghitung. Contoh, ketika Allah berikan nikmat kepada kita bisa sholat, itu nikmat. Enggak. Betul. Sholat itu berat nggak sih? Berat. Kalau secara apa gerakan fisik Enggak. enggak berat. Gitu kan. Kita cuma berdiri berapa menit itu paling lama 10 menit, bener nggak? Ya, tapi banyak orang-orang yang berotot kekar gitu kan. Gagah gitu ya. Gagah, dia lari keliling lapangan bola bisa 7 kali. Melangkah ke masjid itu nggak bisa. Itu karena tidak mendapatkan nikmatnya sholat tadi gitu. Berbeda dengan ketika kita diberikan nikmat tersebut ya, lihat kayak dalam tayangan tadi ini di saat sakit dia berusaha untuk tetap sholat ya. Itu ketenangannya berbeda, Ustaz. Beda. Ketenangannya tadi ada yang membaca Al-Quran, ini dengan sholat. Allah. Tapi memang betul, Ustaz ya, sholat ini bisa menenangkan jiwa dan hati juga. Ya, pada intinya kan kalau dalam ayat tadi kan ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati-hati kalian. Nah, sementara zikir itu kan luas, Mas. Ya enggak? Zikir itu ada yang terikat dengan waktu ya, dan juga zikir yang bersifat umum. Kalau yang terikat dengan waktu itu kan contoh zikir setelah sholat, termasuk sholat pun itu juga masuk bagian daripada zikir kan gitu. Nah, makanya sangat atau shadaqallah ya, dengan maha benar Allah dengan firman-Nya ya, yang menyebutkan ketika seorang itu berzikir kepada Allah akan membuat tentram, tenang hatinya. Nah, salah satunya dengan sholat, dengan baca Quran ya, atau mungkin dengan termasuk dengan ketika kita membaca kitab sekalipun, buku-buku Islam gitu ya, itu termasuk zikir. Berarti gitu. bisa dikatakan semua ibadah itu dzikrullah gitu ya? Iya. Jadi di saat kita beribadah dan itu adalah kita niatkan untuk Allah, ya itulah termasuk bagian dari zikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah meskipun memang ada zikir-zikir yang itu ditentukan tata caranya, ditentukan waktunya kayak gitu. Nah, tapi kalau bersifat umum ya termasuk kita mengucapkan la ilaha illallah, istighfar misalkan. Kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW ya itu dalam setiap duduknya atau satu majelis duduknya beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali kan. Nah, tenang. Makanya kita nggak pernah ada riwayat satupun, Mas, menyebutkan bahwasanya baginda kita Nabi SAW itu galau. Iya, Ustaz ya? Nggak pernah. Nggak pernah ada ya? Nggak ada. Satupun riwayat nggak ada yang menyebutkan Rasulullah itu pernah galau gini, nggak pernah. Pernah punya masalah, nggak pernah. Gitu kan. Karena hati beliau selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, ini dia, Rasulullah tidak pernah galau, pemirsa. Ya, kita sebagai manusia biasa ya oke lah, galau tidak masalah, tapi jangan berterus-terusan. Kita contoh sikap Rasul, bagaimana sih menyikapi galau itu, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Baiklah pemirsa, ini juga ada tayangan lagi dengan dia melakukan sholat. Masya Allah, sepertinya sholat ini di mata mereka atau di hati mereka itu menjadi hal yang istimewa karena bisa menenangkan jiwa walaupun ketika sakit. Langsung saja kita lihat tayangannya. Ya. Ini pasca juga, Zat? Iya, hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat pakaian yang dikenakannya itu sepertinya adalah pakaian pasca ya, pasca operasi ya, seperti itu. Nah, Masya Allah nih. Kadang kan orang yang setelah operasi itu kan dia pasti akan teringat dengan sesuatu yang yang dia cintai lah gitu lah. Di sini juga ada pelajaran juga, Mas ya. Kalau kita lihat beliau ya, maka seharusnya pemirsa untuk apalagi di bulan inilah, di bulan Ramadannya itu lihatlah beliau atau orang dalam tayangan ini ya, yang kondisinya terbaring tapi masih berusaha untuk sholat. Bagaimana dengan kita yang Allah berikan kondisi fisik kita lebih baik daripada orang tersebut kan gitu. Maka apalagi kita sudah terlatih nih, Mas ya,
tarawih ya kan, sholat tarawih di malam hari. Ya. Tapi sayangnya kadang-kadang subhanallah ya, memang itu berbicara hidayah itu hanya Allah yang tahu. Kadang dia tarawih di malam hari, tapi pagi harinya nggak subuhan. Iya. Itu banyak sekali. Padahal tarawih itu kan sunnah itu. Iya. Ini yang harus kita tempatkan dengan benar. Kadang-kadang gitu loh, orang sahurnya pagi, pukul 3 pagi udah sahur, padahal subuhnya masih 4:30. Apa yang dilakukan? Paling tidur. Subuhnya bablas. Tentu itu adalah satu perkara yang bodoh lah gitu, dalam urusan ini ya. Ketika seorang berpuasa tapi dia meninggalkan ibadah sholat yang wajib gitu kan. Nonton bola juga, Ustaz. Nah, Begadang gitu ya. Kadang nonton bola ya kan, waktu sahur nonton bola, malah subuhnya bablas sahur. dilewatkan. Ya, tapi setelah itu thayyib. Malah ketinggalan subuhnya. Padahal tarawihnya rajin tuh, Zat. Di malam hari 23 rakaat. Gak cepet-cepet, Masya Allah. Ajibnya lagi ini Mas, dia bangun pagi-pagi bangunin orang. Oh iya, betul. Sahur. Ajib gitu kan ya. Tapi setelah itu dia ketika orang-orang sudah bangun dia tidur. Kalau dengan dalih gini gimana, Zat? Ya kan saya sudah membangunkan, insya Allah pahala mereka juga ke kita. Itu dalih yang nggak benar. Betul. Itu dia pemirsa. Kalau pemirsa ada yang berdalih seperti itu, hati-hati. Itu tidak benar pemirsa. Masa Anda semua membangunkan orang sahur, malah tidur. Yang bangunin nggak puasa. Wah, bisa juga semangat itu lebih parah lagi. Dia bangunin nggak puasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini langsung saja Ustaz ya. Ada tayangan lagi nih, Masya Allah. Ini juga berkaitan dengan ketika di ruang operasi. Langsung saja kita lihat tayangannya. Tadi Ya. Ini sepertinya beliau meruqyah, Mas. Oh. Jadi seorang peruqyah yang sedang meruqyah orang yang sakit lah gitu. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya seorang mukmin itu ya ketika kita bertawakal di saat kita sedang sakit ya, itu jangan hanya sekadar kita bertawakal kepada medis, pengobatan medis, apakah itu operasi kah atau mungkin dokter kah atau mungkin obat-obatan kah, enggak. Tapi kita bertawakal kepada Allah. Gitulah. Jadi kita itu sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita diwajibkan untuk berikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu adalah pengobatan tadi, itu bisa pakai pengobatan medis ataupun herbal ataupun yang lainnya. Tapi ingat, pada saat bertawakal harus kepada Allah. Nah, yang dilakukan oleh peruqyah tadi itu bagaimana menyadarkan orang yang sakit ya, bahwasanya semua ujian tersebut, semua yang ditimpakan oleh Allah kepada dirinya itu adalah memang dari Allah gitu. Makanya tak heran ketika Nabi SAW itu ketika mengajarkan kepada kita tentang doa ataupun tata cara ketika kita berkunjung pada orang sakit adalah kita mendoakannya, yakni dengan meruqyahnya kan gitu. Nah, kemudian dari rangkaian tadi Mas, itu saya jadi teringat tentang kisah salah seorang beliau berarti generasi tabi'in atau sahabat nih ya. Ada tabi'in berarti. Beliau bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu salah satu putranya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awam itu adalah suaminya dari Asma binti Abu Bakar. Nyambung kan? Nah, Ya. kita ketahui kan Asma binti Abu Bakar itu sebagai salah seorang sahabiah yang dikenal dengan sahabiah dzunitaqain ya. Seorang sahabiah yang memiliki 2 selendang karena perjuangan beliau di saat Rasulullah dan ayahanda beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, yang berada di dalam goa di saat hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Beliau mengantarkan bekal makan gitu ya dari kota Makkah sampai ke Jabal Sur. Tinggi itu Mas. Kalau mungkin pemirsa dan Mas Rohman, Mas Syihab pernah umroh ya, itu Masya Allah kita ya kalau di sini mungkin gunung apa ya Bu, benar tinggi lah, dan itu jalannya nggak seperti kita Mas gitu.
Kalau sekarang sudah ada mulai pembangunan itu ya, dan banyak jamaah haji ataupun umrah yang mendaki itu banyak juga ya. Tapi kita bayangkan, beliau Asma binti Abu Bakar itu dulu mengantarkan bekal itu di saat beliau hamil tua lagi. Ternyata dari keteguhan iman beliau lahirlah seorang Urwah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair ini, Mas, itu beliau dikenal sebagai seorang tabi'in yang memiliki jiwa sabar yang sangat luar biasa. Beliau diuji yang pertama. Jadi ketika itu beliau dipanggil oleh Amirul Mukminin ya, Al-Walid waktu itu untuk satu keperluan. Nah, tapi bersama beliau Urwah bin Zubair ini beliau mengajak salah satu putranya, masih kecil. Tahu lah ya, namanya anak kecil itu kan biasanya kan main-main, apalagi kalau seneng kalau ngelihat hewan, bener nggak? Nah, salah satunya adalah kuda. Nah, kuda istilahnya di istana lah ya, di kerajaan itu dijadikan jadi anaknya dari Urwah bin Zubair itu main bersama kuda-kuda tersebut. Kudanya gagah-gagah, Mas. Kalau kuda kerajaan itu kan gagah ya, nggak seperti kuda-kuda delman ya. Qadarullah kakinya itu kalau bahasa Jawa itu mancal, nendang dari putranya Urwah bin Zubair dan meninggal. Ketika dikabarkan, beliau tidak bersedih, nggak nangis, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah aku lihat beliau beliau memiliki, kalau tidak salah 2 putra atau berapa, diambil salah satunya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan saya 2 putra ya, 2 atau kalau tidak salah 2 ya. Tapi Allah hanya mengambil salah satu. Bersyukur. Qadarullah setelah itu, karena itu urusan di di kerajaan waktu itu atau di khalifah itu cukup lama. Qadarullah beliau diuji dengan ujian yang berikutnya, yang ini ada kaitannya dengan apa yang kita saksikan tadi, yaitu ketika beliau divonis kakinya itu mengalami pembukaan dan harus diamputasi. Nah, kemudian bagaimana? Pada saat diamputasi itu ditawarkan ya, dulu belum ada bius, Mas. Oh iya, pernah dengar ceritanya. Belum ada bius itu. Jadi kalaupun ingin menjadikan tidak kerasa, berarti pilihannya adalah minum khamr. Harus minum khamr kan, biar itu sebagai biusnya dulu kan. Hilang akal gitu ya. Hilang akalnya. Akhirnya beliau mengatakan, aku tidak ingin di saat aku sedang sakit dan itu mendapatkan pahalanya menjadi hilang gara-gara aku minum satu yang haram. Nggak mau dia untuk minum khamr. Akhirnya bagaimana? Ya sudah diperintahkan tentara-tentara kerajaan untuk istilahnya itu memegangi beliau, ya, menahan beliau agar tidak pada saat sakit tidak kerasa gitu kan. Beliau katakan, "Enggak usah, itu enggak perlu. Cukup amputasi kakiku di saat aku sedang berzikir kepada Allah." Kemudian yang beliau lakukan, beliau sholat, ya, beliau berzikir kepada Allah. Disitulah dia caranya adalah yang pertama itu kaki beliau disirami minyak yang sedang mendidih, disirami minyak ya, kemudian diamputasi, beliau pingsan, bangun lagi, zikir lagi, gitu. Seperti itu, Mas. Jadi dan ketika selesai amputasi berjalan ya, beliau mengatakan, alhamdulillah Allah berikan aku 4, tapi Allah hanya mengambil yang 1. Apa itu 4? 2 tangan, 2 kaki. Allah Akbar. Bagaimana pemirsa mendengar kisah yang disampaikan oleh Ustaz Zainal? Masya Allah. Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair. Masya Allah. Jadi memang sholat, zikir itu menenangkan jiwa, menenangkan hati. Bahkan ketika beliau akan dioperasi, beliau tidak meminta apa-apa, beliau tidak minta dibius ataupun yang lainnya. Termasuk tidak mau menerima dari khamr, dari sesuatu yang haram. Dan ini juga penting pemirsa. Kadang gini, kadang orang ini kan demi untuk kesehatan kita pakai yang haram, nggak apa-apa. Banyak kan contoh orang mitosnya nih, itu secara klinis padahal belum tentu benar. Orang sakit asma cari tokek, dimakan matanya, bener nggak? Nah, kadang gatal juga gitu ya. Padahal tokek haram gitu kan. Orang gatal-gatal makan daging anjing, naudzubillah itu kan. Kan nggak apa-apa, ini untuk kesehatan. Sama. Lihatlah Urwah bin Zubair. Ya.
Itu dia, lihatlah Urwah bin Zubair. Beliau Masya Allah tidak menginginkan apa-apa, bahkan hal yang haram pun dia tidak mau. Dia hanya melakukan untuk sholat dan zikir agar dia bisa operasi. Dan setelah operasi pun Masya Allah, dia tidak innalillah atau apa, alhamdulillah. Dia memiliki 2 kaki dan 2 tangan, hanya diambil 1. Subhanallah. Itulah pemirsa yang harus kita contoh dari sikap para ulama salaf atau ulama terdahulu, sahabat tabi'in, tabi'in dan para sahabat Rasul pun beliau telah mempraktekkan, telah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Masya Allah, hari ini di episode kali ini kita mendapat banyak faedah, banyak hikmah yang sudah kita dapat di waktu sahur ini. Masya Allah ya, dengan menyantap sahur tapi memiliki hikmah, memiliki banyak ilmu, Masya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rahman, Masya Allah Mas Rahman ya. Terima kasih, dan Ustadz kembali terima kasih juga Ustadz telah hadir di studio ini. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Dai Baru Komen di episode-episode selanjutnya di kesempatan yang lain, dan kita akan mengomentari lagi, kita akan berdiskusi atau melihat tayangan-tayangan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Syihab Imam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.